What's up kawan bro, kembali sama gue Rasyam. Dan kali ini kita podcast lagi bersama Acit. Dan ya silakan perkenalkan dari mic itu. Halo. Silakan. Oh, Kalau mau jangan deket-deket, takutnya kayak kemarin gue agak kenceng banget ya. Jangan deket-deket banget. Segini lah. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Shin. Saya temannya Rasyam dan juga Fadlan. Sama Acit. Nama gue William yang muncul di live Akihabara. ya Akihabara juga. Ya. Nama saya Rasyam. Nama Fadlan. Gue udah tahu lah lu pada siapa anjing. Kenapa tuan rumahnya? Iya, makanya anjir gue bingung. Gak apa-apa. Lagi dia udah bosen lihat lu. Tengah-tengah lu pegangnya di situ coba nih. Iya juga ya. Iya. Oke, kali ini kita ada yang baru banget pulang dari Jepang dan mereka semua di sini kecuali Fadlan pengalaman tinggal di Jepang. Fadlan ada di Indonesia dia waktu itu pas tahun, ya kan. Tapi ada yang baru banget pulang dari Jepang, Acit. Saya. Dan banyak banget. Oh ya, lu juga ya kan lu bareng sama gua waktu itu anjing ya tahun baru kemarin. Oh, lu melupakan hal yang terjadi di Yokohama lu anjing lu. Saya hanya penonton setia Zawib. Dia stream sniper deh. Saya hanya lurker. Jadi katanya si Acit ada pengalaman yang pahit di di Jepang. Bukan di Jepangnya sih lebih tepatnya. Bukan Jepangnya, tapi adalah. Nah itu. Langsung sekarang aja cerita gak apa-apa. Iya, silakan anjing. Jadi gini guys, saya pegang gak apa-apa ya? Apa-apa. Oke, jadi gini. Pertama gue pengen bilang Jepang itu keren deh. Maksud gue siapa sih di sini yang kalian udah ke Jepang ngerasa Jepang tuh wah banget gak deh? Enggak, ini buat pembuka aja, pemasuk. Iya. Anda ini. Nah, tapi dari semua kekerenan itu ada gue itu nggak beruntung ya. Nggak beruntung soalnya gue itu pertama kali dan gue make jasa travel. Nah, ada dua hal sih waktu itu yang yang kekurangannya waktu itu yang gue alamin ya, travelnya, ya, sama maskapai udaranya yang dipilih sama travel ya. Oh my god, kalian pas ke Jepang pakai pesawat apa sih? Kalau gua biasanya Ana sih. Ana. Waktu itu gua sama dia pakai Scoot. Cuman pulang beda. Lu pakai apa ya? Gua pakai Garuda. Gua pakai JA. JA. Itu maskapai bagus semua tuh. Ada ratingnya lah ya. Ada ratingnya. Bagus itu maskapainya ya. Nah, yang Tapi dipilih bukan yang lu pakai juga bagus ya anjing ya, seinget gue ya. bagus. Gini ceritanya ya guys ya. Gua pakai Malaysian Airlines. Apa? Jangan dikasih tahu gak sih? Bodoh amat anjing. Gua pakai Malaysian Airlines anjing. Dia udah benci ya gue anjing kayaknya anjing. Jujur gua nih. Ini gua enggak tahu Malaysian Airlines itu emang jelek sejelek-jeleknya atau emang waktu itu gua enggak beruntung. Tapi emang gue liat berita banyak Malaysian Airlines itu tuh kurang bagus. Dan yang pas gue dibilangin kalau naik Malaysian Airlines, gue langsung kayak ada gitu kan, kayak ya udahlah gitu, cobalah siapa tahu beruntung pas gue naik ini gitu kan. Enggak. Ini buat kalian ini buat info juga aja. Gue itu bisa dibilang pertama kali lah naik pesawat gitu. Meskipun pertama kali yang awalnya itu udah, tapi pas gue masih kecil banget. Nah, yang pas gue udah sadar sekarang nih, pas sadar sekarang, nih gue naik pesawat lagi lah bisa dibilang. Berarti lu pas masih bayi mati dong anjing. Lu pernah nggak sih pas bayi itu tuh? Iya itu tahu kalau itu tahu. Tiba-tiba dapat conscious gitu pas umur 4 tahun di iya, umur 3-4 tahun lu lagi random di Carrefour gitu tiba-tiba sadar gitu kan. Nah, gue udah lewat masa itu sebelumnya mungkin itu pas gue naik pesawat. Gue naik Malaysian Airlines. Pertama kali itu aja gue kena delay berapa ya? 30 menit. Itu gue pikir ya udahlah normal lah, mungkin. Gue juga nggak tahu normal nggak sih delay pesawat 30 menit. Normal kan? Normal sih, Ya normal. udahlah. Pertama kali delay. Gue naik pesawat namanya Malaysian Airlines ya. Kita turun di Malaysia dulu. Itu kita baru pertama kali tahu juga nih. Tunggu, delaynya di Indonesia. Di Indonesia. Jadi Indonesia pesawatnya datangnya ke Indonesianya itu delay 30 menitan. Oke. Nah, itu kita ke Malaysia dulu, itu naik pesawat Boeing. Gua yang bisa dibilang baru naik pesawat lagi waktu itu, ngelihat Boeing banyak banyak floatnya, jadi kayak aduh serem nih gitu kan. Apalagi Malaysian Airlines gitu kan. Boeing itu yang gede ya kalau nggak salah. Nah, yang kecil malah nggak sih? Gede. Masa sih? Airbus kan itu kan? Airbus yang gede dong. Nah, kalau Boeing tuh yang punya yang kecilan dikit, yang Amerika punya, yang dia itu tuh lebih perjalanan dekat. Abis itu sampai Malaysia kita sampai
ini gue mau nanya dulu deh. Ini kan pertama kali gue transit di sebuah negara ya. Kalian itu tuh transit pernah di mana? Gua di waktu itu Singapura sama Cina kan waktu itu Singapura, Taiwan Cina. nah. Puro Cina. Terus lu? Kalau Kok Jepang ya? enggak ke misalnya ke Eropa kayak Oh, transit kemana di mana? aja ya? Iya. Qatar. Qatar. Gue mau nanya, ini gue nggak mau nyalahin Malaysian apa Kuala Lumpur International Airport. Gue mau nanya doang. Bro, kalau lagi satu negara. Gue mau nanya doang. Kembali lagi untuk apa yang diomongin Acit, Zab tidak bertanggung jawab. Gue mau nanya doang. Gue Kami mau yang ada di sini jangan di blacklist. Kami tidak apa-apa. Malaysia. Saya pengen nyobain nasi kandar. Apa? Gua enggak sih. Nah, gua mau nanya doang. Lu pas di airport itu sampai nih ke tempat bakal transit nih. Ke pesawat berikutnya dikasih apa? Jalan dari satu tempat ke dari tempat lu mendarat ke tempat lain atau lu disuruh naik bus dari satu tempat ke tempat lain atau gimana? Tergantung. Kalau lu gimana? Tergantung airport gak sih kalau Iya, itu? Singapura kadang-kadang lo harus turun dulu kan naik busnya dulu kan, baru ke airportnya kan. Nah, Kita kayak gitu kan? Kita kayak gitu kan nah ya? itu Ah. turunnya untuk menuju ke pesawat berikutnya naik bus atau enggak lu jalan cuma jalan aja atau gimana? Maksud gua kalau jalan kan dekat berarti kan? Atau naik bus? Kalau waktu itu pas Singapura sih kita udah langsung ke airportnya ya. Jadi maksudnya kita pas mau naik nggak harus naik bus lagi. Jalan aja. Tinggal jalan Jalan doang. ya? Kita yang turun dari pesawatnya. Turun pesawatnya kita naik bus memang. Cuman yang pas kita udah pengen naik lagi, kita tinggal jalan doang kan ke Oh, jadi ada ke busnya emang ya? apa sih namanya sebutannya terminal ya? Terminal berapa? Berarti emang ada busnya berarti untuk dari pesawat turun? Ada. Oh, ya berarti ya di Malaysian itu berarti bukan salah Malaysian Airlines mungkin. Soalnya jauh banget, Pak. Dari gua mendarat naik busnya itu tuh lama banget. Soalnya ini bakal masuk ke cerita bakal ngaruh juga nih ke cerita gua setelahnya. Jadi busnya itu tuh jauh banget. Dari pesawat turun naik bus lumayan jauh ke landasan pacu berikutnya gitu kan. Itu. Nah, tapi alhamdulillah pas di Malaysianya menuju ke Jepang menggunakan Airbusnya itu alhamdulillah aman, nggak ada delay, nggak ada apa segala lancar. Kita langsung ke Jepang. Terus ini bentar, gue mau cerita apanya dulu nih, kayak kisah gue di Jepangnya kah atau buruk-buruknya dulu atau gimana? Bebas mau ya, up to you. Sesuai timeline juga nggak apa-apa. Sesuai timeline. Oke, kalau sesuai timeline paling gini aja sih ya. Gua itu kan nyampe pertama itu di apa sih yang tadi gue sebut Narita ya? Kalau Narita. nggak salah. Narita itu tuh bukan yang di pinggir laut ya? Atau enggak gue salah? Bukan itu Haneda yang di Haneda pinggir yang laut. di laut kan ya? Di Berarti pinggir Narita. Gue turun Narita. di Narita. Turun Narita. Gue naik kereta kayak KRL gitu ya, bukan kereta kayak di Indonesia kan ada kereta bandara yang kursinya pada depan tuh. Oh iya ya, Narita KRL jatuhnya ini ya. Nah, gue naik KRL-nya. Itu gue kaget, Pak. Soalnya naik KRL kan jatuhnya kan dari Narita ke Alasannya. Gak nyala santai kan 3 detik. Dari Narita menuju ke hotel gue yang dekat sama Kawasaki. Jatuhnya itu kayak Jakselnya Jepang lah mungkin, kayak tahu juga. Ya. Mungkin lah ya. Dekat sama Kawasaki soalnya. Jadi tinggal beberapa langkah ke Kawasaki. Itu kena 200.000 KRL loh. Kayak gue tuh kaget ya kalau Welcome to Japan. makanya gue nih si Acam pernah bilang dia waktu itu kan Ryugaku ya apa bahasa Indonesianya Juga saya study board lah aja. study abroad study itu bahasa Inggris ya Studi banding. emang studi banding ya oh ya pokoknya dia belajar luar negeri itu kan di Wakayama ya, itu pernah disebut juga ya. Wakayama itu di bawahnya Osaka sama Kowil juga waktu itu di bawahnya Osaka. Dia cerita dia dari Wakayama ke Osaka itu aja berapa duit? 200.000 PP. 200.000, gue kaget banget. Emang keretanya bagus sih, maksud gue kayak ya bagus tapi ya Lo lihat tuh kumisnya udah goyang-goyang tuh aja gitu mendengar kata-katanya itu aja gitu. enggak ya bagus dalam tanda kutip, lumayan cepet mungkin bisa dibilang daripada KRL di Indo. Lebih tepat waktu. Lebih nggak tepat sih? waktu Ah. juga. Tapi apa gue kaget aja 200.000 Pak KRL loh. Kalau di Indo itu paling berapa sih? 5.000. Gue jarang naik kereta. 3.000. Tapi kereta bandara 20.000 ya lumayan lah. Dan itu kaget aja 200.000 gitu ya sudah. Kita naik kereta itu abis Betul, itu kan makanya kan kalau misalnya orang-orang di Instagram tuh kayak kan suka ada di Instagram tuh yang biasalah konten Jepang kayak bilang budget kamu ke Jepang harus segini gitu Iya. kan anjing kan. Ya itu belum dihitung makan. Iya. Terus transportasi kan anjing kan. Ya lu gimana? Lu kan juga jalan-jalan waktu itu kan lu tahun baru tuh. Kowil juga ke Hokkaido kan anjing kan. ngomongin mungkin berikutnya budget kali ya. Jadi
Wah, Lu iya, gue penasaran sih waktu itu lu mau budget berapa? siapa gua? Ah. Jadi gini, gua ke Jepang itu kan di powered by my auntie gitu ya, tante gua, soalnya tiba-tiba banget tante gua ngajak ke Jepang. Gue bingung kan, anjing ke Jepang gitu kan. Ya untungnya sih makan alhamdulillah gue di cover sama tante gue, tapi kalau misalkan barang beli-beli segala macam, gue cuman bawa 2 juta doang. Gue bilang cuman soalnya kenapa? Kalau lu mau happy di sana, at least lu punya 10 juta. Ya kan? Lu punya 10 juta kalau mau happy itu. Aduh, gimana ya? Ya kan? Aduh, gimana ya? Atau lebih bahkan, gue dengar orang 10 juta soalnya berapa coba? Enggak, sebenarnya memang benar 10 juta. Coba kalau gua kan karena gua beda kan, nggak kayak lu Iya. travel kan. Soalnya kalau gua sama dia kan emang kadang tinggal di sana, jadi ya udah kayak kemana-mana, kayak misalnya kayak ke Tokyo cuman bawa 5 juta ya aman aja gitu Iya. kan anjing kan. Kalau Terus ada sistem utang kan, Deharai namanya anjing. Hah? Ada kayak gitu? Ada, jadi pas bikin kartu SIM card sama gua sama dia, SIM abangnya tuh bilang nih Deharai. Gue bingung kan, gue kira tuh karena kita bikin kartu dapat bonus 1 juta. Pikiran gue gitu, utang ternyata. Jadi kayak dapat bonus lu. kayak backup gitu. Jadi kalau misalnya nih lu gue nggak ada duit nih pakai Deharai, nanti ditagihnya pas lu pembayaran nomornya. Nah, intinya Jepang mahal. Iya, gue pay later bener aja. Intinya Jepang mahal. Soalnya gua sama tante gua aja itu kan dia yang bayarin makan segala macam, atau enggak kalau misalkan dia mau beli apa-apa gitu kan. Itu adalah 20 juta. Anjing. Makanya itu Lu makan apa anjing 20? gue juga bingung. Gue juga enggak makan semua. Tante Enggak. gua juga mau dia beli sepatu sampai 2 kali anjing. Oh iya, never mind dan kalau itu gue ambil tarik omongan gue. Iya, dia beli sepatu sampai 2 kali. Gua nggak beli apa-apa, dia doang yang beli. Gue cuman I'm just happy to be there gitu. Basically ini kayak you know what, yang penting gue dibayarin Yang gitu penting loh gua di anjing loh. Jepang gitu loh waktu itu. Iya. Jadi ya soalnya gini, kita pakai travel. Nah, tempat travelnya itu tuh bisa dibilang kayak tai semua yang didatengin. Pertama kita ke yang biasa-biasa dulu Akihabara. Bukan. Emang maaf. iya ya lu ke Enggak, Akihabara? Jadi ke Akihabara gua. Shibuya. Pertama kali. Ya. Oh, sebelum dari Shibuya maaf. Turun di bandara, kita langsung ke hotel. Dari hotel kita ke Ginza. Ginza. Dari Ginza jalan naik kereta lagi kita ke Shibuya. Di Shibuya pada beli makan segala macem ya. Gue cuman kita keluar duit cuman yang buat gue cuman buat beli makan doang di sana. Besoknya kita gue lupa nama tempatnya apa yang kuil itu, Asakusa. Asakusa. Nah, 3 hari itu di daerah Tokyo. Abis itu kita naik bus jalan kita ke Gotemba. Oh ya, Gotemba. Yang itu yang Gotemba Outlet. Mountain Fuji itu loh kok. Iya. Yang high class. Itu tempat keren banget. Gue meskipun gak beli apa-apa di sana ya, soalnya gila mahal semua Pak di sana. Teman tante gue doang yang bisa beli apa-apa di sana. Itu emang buat kan namanya premium outlet kalau nggak salah. Tapi ya Gotemba premium indah outlet. aja gitu di sana, gue suka gitu. Di sana terus di sana gue juga sempat panik. Soalnya kita naik bus. Abis itu kok bus kan nggak? Iya, bus nggak boleh parkir di sana, jadi bus harus jalan dulu berapa kilo untuk parkir kan. Paspor gue ketinggalan di bus. Wah. Gue ngeri gue ditanyain apa-apa kan segala macam. Gue udah kan aja itu gue makan gue panik segala macam. Soalnya gua sama dia tuh di sekolah tuh bilang jangan pernah lupa bawa kartu KTP sana Zayu card anjing. Iya gak boleh itu kan anjing kan. Tapi kalau asal lu gak mencurigakan sih gak apa-apa. Misalkan lu kan KTP sono gitu kan. Lu ditanyain sama polisi, "Mana punya kamu?" gitu. Wah, ketinggalan, Pak. Ayo boleh ikut saya ke rumah aja gitu segala macam. Saya gue gak tahu sih kalau itu sih. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh itu kan. Waduh. Oh, yang kemarin itu ya? Iya, makanya kita pernah dibilang kan sama siapa namanya? Ishikawa. Ya Ishikawa. Ishikawa Sensei. Mau keluar sejauh manapun harus tetap bawa. Atau harus tetap bawa. Emang kenapa nggak boleh sih? Apa takutnya ntar dikiranya kalian orang jahat? Kan gitu masalahnya kan ya? pasti karena gini, lu paspor pasti gak bakal bawa. Jadi salah satu yang pegangan buat identifikasi lo itu. Nggak, maksud gue yang gue bingung tuh kayak kan lu nggak bawa saya di card nih misalkan, ditanya polisi, wah maaf Pak ada di rumah, ikut saja sama saya gitu. Kalau itu gue nggak tahu sih Kenapa kalau nggak itu ya. boleh ya itu kayak gitu? Takut orang jahat kali ya. Curigakan. Takut kayak Ilegal itulah, ilegal itu kan. Ilegal. Kan banyak tuh. Gue lihat kemarin katanya ketahuan lagi tuh kata di daerah Hokkaido 2 orang. Orang Indo. Lu yang kabur ya? Enggak, bagus. Intinya gitu. Pas di Gotemba gue pusing kan segala macam. Ya udahlah. Alhamdulillah pas balik
Gua nggak ditanya apa-apa, gua kan nanya dia kan, Shen, gimana Nana? Santai sih, lu bukan di Amerika kata dia gitu. Selama lu turis di Jepang aman. Iya. Dan gak mencurigakan ya anjing ya. Ya, nggak mencurigakan. Ini mah gak aneh-aneh. Emang di Amerika gitu ya? Sering ditanyain mulu anjing ya. Kan lu lebih pengalaman yang itu anjing. Iya, lu kan di Amerika kan waktu itu. Asian hate number 1 Amerika. Asian hate. Makanya gue bilang gue orang Arab. Nggak, masalahnya Asian hate number 1 ya kan. Abis itu yang orang Asia paling terkenal di sana kan Asia Timur kan ya. Lah kita Asia Tenggara dikira alien anjing, sumpah kayaknya di sana mah. Makanya gue bilangnya gue orang Arab. Gampang. No, I'm Arabian. I'm Arabian. I do not come from Asia. Nah, Arabian Habibi. Ya intinya gitu. Dari gua tembak kita ke Kawaguchiko. Wah, itu indah, Pak. Kawaguchiko itu yang mana ya? Itu apaan? Jadi basically Oh, itu ya yang dekat Mount Fuji yang di bawah ya? betul. Ah, iya ya. Ada Yang ada di bawah danau, itu danau, Gunung Fuji, berasa jadi di Eurocamp gua, Cuk. Wah, gila. Keren banget. Lo kemarin tuh pas gua sama keluarga gua ke sana tuh gua ini tour guide gua bilang ada Tomo yang dari Jerome Pauline gitu kan. Lu gak mau ada Di lagi mana ya? di Kawaguchiko lagi kayak dia juga lagi guide orang Indonesia juga. Oh, gua kira rumah dia di sono. Terus ditanya, "Lu gak mau foto?" "Ah, enggak mager." Soalnya, wah itu keren banget di Kawaguchiko. Jadi di sekitar Kawaguchiko. Jadi Kawaguchiko itu berupa danau yang dimana itu tuh view ke Gunung Fujinya jelas banget. Di sekitarnya ada rumah-rumah warga kayak desa gitulah. Yang tinggal di situ bahagia banget sih anjing. Sumpah yang tinggal di situ bahagia banget. Maksud gua kayak Atau ngomongin kayak Konosuba, Cip. Apa? Bukannya bahagia dalamnya. mungkin juga ya nggak tahu juga. bukannya Jepang kayak gitu ya. Orang-orang kayak kan biasa gini, "Wah, di anime bagus nih." Iya Lihat sih. isinya. Tapi Mukanya cemberut semua anjing. nggak masalahnya gue bukan jatuhnya gue ngeglazing Jepang banget sih, tapi ya sumpah guys itu indah banget. Sekitarnya indah banget kayak keren. Itu dari Kawaguchiko. Gue Abis nunggu yang Osaka sih penasaran sih gue sih anjing sih. ya biasa aja sih sebenarnya. Tapi sih dari Kawaguchiko. Iya, orang biasa, orang kayak Jakarta anjing maksud anjing. Iya Itu anjing. nanti. Pokoknya dari Kawaguchiko kita jalan lagi ke Kanazawa atau Kanagawa gue lupa. Ada dua ya, dua-duanya. Yang itu yang gue datengin apa deh waktu itu yang gue video call sama dia jadi gue Kanagawa. Kanagawa di bagian atas Jepang. Ntar gue koreksi deh kalau salah ya. Di Kanagawa itu prefektur bagian atas. Kita di situ daerah transit doang jatuhnya. Jadi tidur di sono segala macem. Tapi gue sempet tuh pas malam keluar keliling-keliling dulu segala macem. Wait, berarti lu ke Osakanya itu naik bis? Ya, Oh. naik bis. Tadinya mau naik Shinkansen, tapi nah itu gue bakal cerita setelah ini merupakan kesalahan dari travel yang gue iniin. Lu travelnya itu sama orang Indo semua atau Orang ada Indo semua. orang Indo semua? Nah, dari Kanagawa jalan kita ke Kyoto dulu. Nah, di Kyoto. Typical. Hah? Enggak. Di Kyoto. Biasanya kan gitu kan. Kalau misalnya kayak lu ke Shinkansen kan gitu kan. Ya. Biasa kan Kyoto duluan yang paling stop tuh anjing, baru Osaka. Kita dulu soalnya kan sebelahan, Pak. Kyoto, Osaka, Nara kan. Tapi kita nggak ke Nara. Lo Nara bisa ke Wakayama lo kan Nara daerah deket Wakayama. Osaka juga, Cok. Waktu itu pas gue mau pulang ya, ada kereta datang dari sana atas depan ke sini, tulisannya Wakayama anjing. Gue bilang, "Lah, ini mah menuju My People gitu anjing." My question. Menuju My People di sini anjing. Ada orang Indo semua di sana gitu kan. Wakayama. Nah, tapi enggak waktu itu jadi kita ke Kyoto, di Kyoto kita sayangnya enggak ke yang gue lupa namanya apa. Intinya Fushimi itu tuh Inari. ada jalan, samping kanan kiri ada toko, terus ada kuil tinggi banget, gue lupa namanya apa. Itu Kiyomizu-dera gak sih? Atau Kinkakuji ya? Gue nggak tahu itu. Mungkin Kinkakuji ngomong apa. Nanti gue kasih tahu. Enggak ya, Kinkakuji mah yang emas ya anjing ya. Nanti gue taruh gambarnya deh. Itu gue pengennya ke sono tapi Oh, yang rumah-rumah tua itu ya? Iya, gue lupa lagi namanya yang apa. yang ada Itu seinget gue cewek-cewek deket. pakai kimono. Itu seinget gue deket ini Kiyomizu-dera. Tera. Geomizitera. Hmm. Gue nggak tahu. Intinya itu, gue pengen sono tapi nggak. Kita cuman ke Bamboo Forest-nya aja. Di sono ya Bamboo Forest Acit aja. sedang mendalami ibunya di situ. I feel like a ninja. No gitu man, kan. enggak anjing. Serem bangsat di sono. Terus kanan kiri bambu, ya kan? Emang malam lu kesananya anjing? Enggak malam, tapi hawanya serem. Kanan kiri bambu, lurus ada kuburan anjing. Ini apa wisatanya bangsat? Wisata religi. Wisata lo masih oke ada bambu. Kalau kita bener-bener kuburan semua anjing waktu itu anjing. Itu gimana? Di mana? Ada namanya, jadi tuh mungkin kalian penasaran juga namanya Wakayama. Apa ya namanya juga dulu ya? Wakayama Cemetery.
Ya nggak salah. Aduh. Enggak, Gue lupa lagi namanya. Aduh, Koyasan. Koyasan. Oh, gue tahu, Koyasan. Itu bukannya gunung doang. Kita bener gunung, cuman yang kita datang itu kuburan sama kuil. Orang waktu itu gue inget banget cu, kan 2 kali datang ke sana kan, yang tahun 2023 sama 2004 kan. Terus 2004 gue bilang kok emang pas 2003 ada roket ya, gue bilang gitu kan anjing kan. Beneran bentuknya roket anjing kuburannya anjing. Oh iya, Roket. dia pernah cerita waktu itu kuburannya ada roket kalau nggak salah di podcast sebelumnya deh. Iya podcast Iya, sebelumnya. ada roket. Pas gue lihat, roket. Gue cari kan, anjing beneran roket pak. Gue kira cuman kayak tombstone ya, batu nisan, tapi bentukannya tinggi kayak roket. Enggak, itu literally roket, Cok. Buat apa gitu kan? Gue nunggu. Neil Armstrong lawan Spider. Namanya Hiro Armstrong. Mungkin itu jasad para astronot Jepang gitu. Gue nunggu tuh ini cu, kan ada pendiri Yakult juga, Yakultnya mana anjing bangsat itu situ kan anjing kan. Enggak, nanti yang pendiri perusahaan Tengga mati, itunya Tengga, Cok. Aduh, jangan dong. Iya deh. Tapi ya intinya Enggak tahu ngapain tuh dia tuh. Tengga, ntar lu bisa masuk satu badan lu ke sana, Cok. Oh, aduh gak jadi aja gue diem aja deh anjing. Udah. Gila. Nah, abis itu tempatnya keren di sana. Gue pertama kali nyobain Jagaimo juga, enak. Gue suka Jagaimo Jepang. Gue belum nyobain malah. Kita pernah makan gak sih? Jagaimo, Yang di Gyukaku. Jagaimo. Ya kita makannya di itu ya, di Gyukaku ya kalau gak salah ya. Yang di Gyukaku ya. Jagaimo. Itu yang jaga orang tua, bapak-bapak. Jaga Imo yang jaga orang tua anjing. Nah, masalahnya pertama bahasa Jepang gua nggak bagus-bagus amat meskipun gua sasjep ya. Kelemahan gua itu ada 2 orang. Ya, kelemahan gua ngomong tuh sama 2 orang. Orang tua. Kalau gua ngomong sama orang tua, entah kenapa gua susah nyambungnya. Kalian ngerasa gitu juga nggak tau gua doang. Kayak di Indo mungkin. Kayak di kalau gua waktu itu orang tua sih masih bisa, tapi kalau yang kansai-nya kental, gua angkat tangan waktu itu soalnya gua sama Timo bener-bener. Indonesia mah doang. Wah, juga Apalagi gua di Kyoto ya. Iya kan anjing kan. Sirangnya. Iya gitu kan anjing kan. Terus kayak itu gue kan pada adanya Nihon to Indonesia wa apa itu bahkan ya waduh kata gue bingung kan. Timo udah kata hai gitu Iya, anjing. itu sumpah. Itu yang kalau gua lagi bingung, hai aja cuma soalnya. Iya. Soalnya nggak tahu, setiap orang tua yang gue temuin ngomongnya pasti nggak jelas. Soalnya gue nggak mau ngomong kalau gimana gitu ya, gue juga masih belajar. Intinya kalau ketemu orang tua Jepang itu gue 80% gue kayaknya nggak ngerti dia ngomong apa. Tapi kadang-kadang tuh ya orang tua tuh biasanya tahu karena kita orang luar Nah, ngomong mungkin ada juga yang kayak gitu. ngomongnya pelan. Tapi gue nggak ketemu yang kayak gitu. Nah kalau gue waktu itu malah yang muda ngomongnya gue sampai ngomong cuma saya toto shizuka no motto shizuka coto udah pokoknya tadi tuh Motto yukuri. motto yukuri ni setsume wa suru koto dekimasu ka gue bilang gitu kan. Haste moraimasu kana. Hai gitu kan aja kan. Nah, itu pas jadi kita makan yakimo, gue lupa berapa, enak lah intinya. Jagaimo maaf. Jagaimo sama aja sih jatuhnya, tapi Jagaimonya enak. Dari Kyoto habis itu kita naik bus lagi menuju tujuan akhir Osaka. Di Osaka itu perpisahan dulu kita sama bapak drivernya itu orangnya baik. Dia lebih suka dia lebih suka nyetirin gaikokujin. Kalau gaikokujin kalian nggak tahu itu artinya Orang luar. orang luar. Baik banget dia. Gue juga sempat ngobrol sama dia. Dia sempat nanya ke gue pas di Kawaguchiko, di Indonesia ada gunung kayak gini juga? Ada. Lo ngingetin gue sesuatu aja gue. Kodok ya? Yang kodok sumpah itu tahu banget anjing. Enggak, waktu itu tuh pernah kan gue lagi bantuin si Timo untuk pindahan kan, dicek ngobrol dari mana? Indonesia. Terus ditanya, Indonesia teh kairu ga arimasu ka gitu kan. Terus si Timo koneknya pulang, iya pulang. Gue bilang, ada kok gitu kan. Terus Timo bingung. Donna kanji desu ka? Futsu no kairu gue bilang gitu kan anjing. Terus di Timo nanya apaan? Kodok ya gue bilang gitu anjing. Si anjing habis langsung nunjukin, oh ini kodok di rumah gue katanya gitu kan anjing kan. Intinya aja di Indonesia ada gunung juga nggak? Gue bilang ada, tapi bedanya nggak ada salju. Jarang ada yang saljunya aja. Gue bilang, waktu itu gue bilang nggak ada saljunya aja sih, tapi mungkin ada. Emang ada di Indonesia salju anjing? Gunung Jayawijaya. Jayawijaya ada saljunya, tapi gue bilang nggak ada saljunya biar gampang lah, biar cepat ngomongnya. Bercepat. Soalnya panas kan. Dibilang, soalnya Indonesia itu katulistiwa ya. Iya. Kalau gua sama kau biasa ngomong Ichinenju Atsi. Gua bilang gitu tadi. Intinya
apa cerita kayak gitu kan. Habis itu sempat dia juga pengen ajak foto bareng dia tapi nggak mau gitu. Mungkin stay profesional gitu kan ya di dalam juga. Sorry bro. Tapi ya nggak apa, dia orangnya baik. Waktu itu gue lupa nanya namanya lagi. Pokoknya bapak udah tua, rambutnya putih gitu kayak Einstein teman gue bilang. Oh, gue tahu. Apa? Yanto. Iya, Itu kalau- sebenarnya orang Indonesia pura-pura jadi orang Jepang Iya, kayaknya itu. Kayaknya gitu. Yanto Yamaguchi itu. Dan Yanto Yamaguchi. Intinya mantep lah itu orangnya. Habis itu kita di Osaka. Nah, habis itu kayak katanya kan Acam bilang Osaka kayak Jakarta. Mungkin 80% benar. Soalnya gini, di Tokyo, pas gue di Tokyo, itu bersih banget jalanan. Meskipun banyak turis ya. Belum kayak waktu pas kita lagi tahun baru aja ya. Wah, itu aja Itu gitu. mungkin kotor itu ya pas tahun baru ya. Enggak, Kanto Kansai. emang kotor. Terus daerah yang pas gua sama Timo sebelum balik tuh emang kotor juga itu tempatnya. Iya. Daerahnya Tokyo pas biasa gitu ya. Itu bersih, segala macam sampah nggak ada. Gue bukan nge-glazing Jepang, tapi emang bener di sono sampah dikit banget. I mean you kinda anjing. You kinda glazing it right now. No man, Oke. bersih. Dari yang gue lihat bersih. Nggak apa-apa emang lah ya. bener, faktanya kan Oke. gitu. Tapi pas di Osaka nggak ada sampah banyak banget. Masalahnya di bertebaran di mana-mana ada gitu kayak Ada anjing. di motor. Iya, itu Kok jalan di mobil biasa aja tuh aja gitu. dibilang sama yang lain juga Osaka itu orangnya lebih laid back lah, lebih apa ya, lebih rebel juga Iya. untuk masalah aturan, lebih terbuka, Lebih terbuka, juga. yes. Jadi ya mungkin apa gue bilang, kayaknya lebih baik. Tapi di sini. tapi orang Jepang tuh nganggap Osaka tuh ini kan anjing kan sebagai kayak gak sopan. Paling Iya. gak sopan di seluruh Jepang. Ya. Ada anggapan kayak gitu emang. Mungkin soalnya kan Jepang kan standar kesopanannya tinggi kan. Maksud gua kayak mungkin Lu kalau mau minta duit tuh onegaishimasu gitu kan anjing kan. Onegaishimasu. Risus. Tuh, kayak gitu. Tapi gua nggak ada minta duit. Gua minta duit ke siapa, Cok? Anjing. Gua minta duit ke bapak supir. Gue nggak anjing. tahu ya kalau lu berdua ya. Cuman lu pas di Jepang ada gak topik aja sih. Cuman lu kan biasa lah kalau di sini kan Mbak Bill gitu kan atau enggak kayak tepok atau enggak gini-gini biasanya kan anjing kan. Di Jepang kan sumimasen gitu teriakan. Lu masa terbiasa gak sih sama itu anjing? Pas lu kayak mesen makanan atau pala lu ngalangin apa namanya? Kayak lu terbiasa atau misalnya kayak agak-agak malu gitu kalau lu teriak sendiri gitu loh anjing lu. Emang minta bill. Kalau minta bil masih sumimasen sih. Masih sumimasen. Jadi lu kayak misalnya nih mau nambah atau misalnya apa gitu kan. Sumimasen gitu kan. Haraitai desu atau misalnya apa gitu. Lupa sebutannya apa minta bon itu Kira kan. karena itai perlu tuh sakit. Bukan anjing. Boleh mau di Oh iya, ada GPU ga arimasu ka? GPU deh. Kalian minta bill? Maksud gua di semua restoran yang gue makan dia langsung ngasih billnya. Beberapa ada yang kayak gitu, masih ada. Biasanya itu yang tradisional atau misalnya kayak kita ambil kan masalah gini, beberapa tempat tuh memang ada yang untuk turis gitu kan. Kalau untuk turis jadi kayak ya lu gak perlu ngomong gitu kan. Ada 3 tier di Jepang. Hmm. Turis, Hmm. fast food chain, Hmm. tradisional. Tradisional, biasa tradisional. Lu kan gue gak tau gue ngeliat lu gini tadi anjing. Terakhir ketiganya gini anjing. Kan ada 3 ya. Gue nggak salah dong. Nggak salah. Biasanya kan gini 1, 2, 3. Yang ini 1, 2 gini nih anjing terakhirnya nih anjing nih. Penempatan jarinya ini. Ya, soalnya biasanya yang tradisional kayak gua sama Koil tuh tempatnya memang ada bel. Ya. Tapi waktu itu tuh sempat rusak ya kan. Jadi beberapa kali harus ke sumimasen gitu kan. Mungkin gua nggak ketemu waktu itu yang apa namanya tempat tradisional ya. Jadi ya waktu itu aja. Jadi oke itu semua udahin dulu, kita ngomongin soal makanan mungkin di sana ya. Makanan di sana rata-rata gue tanya ke Rasyam juga, at least kalau mau makan tuh berapa sih Cam? At least 1.000-an habis lah ya. 1.000-an habis pasti. 1.000-an habis gitu. Paling kalau lu kalau ke komedi juga ujung-ujungnya kayak bento sama minum pasti kan ujungnya 700 800 iya 1.000-an nah. Nyentuh 1.000. 1.000. Jadi ya lumayan mahal. 100.000 lah habis. Tapi dengan harga segitu kualitasnya dapat untuk makanannya. Maksud gue kayak jangankan yang coba takoyaki ya udah enak lah pasti gitu kan. Enggak. Lu gak suka? Gak waktu itu gue pernah anjing sial waktu itu gue anjing gue berdua waktu itu kan sama si Ojan kan. Mau makan nih, kita mau makan kalau nggak salah awalnya itu gue lupa mau makan apa, tutup belum buka. Oh Yoshinoya, mau makan Yoshinoya cuma tutup, belum buka. Lapar banget kan anjing kan dari pagi soalnya kan. Takoyaki ada 2 nih, yang sepi sama yang rame. Wah, yang sepi aja lah, lapar kan gitu kan anjing kan. Bahkan yang sepi. Ya kan there's a reason kan. Cuman at that point we are so fucking hungry kan anjing kan. Jadi kayak ya udahlah si katana gitu kan anjing kan. Beli kan anjing kan. Terus di atas emang takoyaki berlendir gini ya? Gue bilang gitu kan anjing kan. Berlendir gimana? Jadi itu masih basah itunya. Bukannya emang gitu?
Enggak, beberapa tempat tuh beda-beda. Maksud gue gitu. Kalau yang di Wakayama, Huh? kalau gue nyebutnya takoyaki banjir. Seharusnya kebanyakan. Itu gini, lu kalau beli takoyaki mungkin di Gindako ya anjing. Kalau udah kilo kan sausnya tuh gak banyak kan, kayak cuma dielus gitu doang kan. Nah kalau yang di tempat gue Wakayama itu bener-bener diambil pakai yang buat kayak sop gitu, tuangin santu banyak. Makanya gue bilang takoyaki banjir. Nah abis itu Kayak lagi mau masak nasi Padang bangset. nah Banjir emang. waktu itu juga sempat ada yang di mall Ion Mall. Ah. Yang Ion Mall itu gue demen banget, udah crispy, dalamnya fluffy, sausnya gak banyak. Gue paling demen tuh. Padahal itu chain. Nah yang pas di Osaka ini ini Dotonbori di jembatannya, gue makan kan sausnya ini, terus takoyaki juga kurang ya kan. Habis itu gue bingung kan, soalnya pas dia ngomong, gue kira orang Jepang kan. Terus dia ngomong sama turis Cina, kok ngerti ya kata gue bilang gitu kan. terus gue bilang kok Jan ini kayaknya bukan orang Jepang yang masak ya. Iya anjing, wah pantes tidak enak, gue bilang gitu anjing, kurang cuy. Tapi gini loh, pas gue di Dotonbori juga gue makan takoyaki kan, yang punya orang Jepang kayak harusnya. Itu bukan banjir, pas di search dibuka itu tuh meleleh kayak nggak solid gitu, tapi enak sih. Nah kalau itu kan gitu, kalau gue waktu itu enggak, jadi bener-bener kayak takoyaki basah bang, takoyaki 1000 di sini lah anjing lah. Iya, takoyaki 1000. Takoyaki banyak. Ya intinya gitu, untungnya gue dapet yang enak. Dia kan waktu itu kesempatannya banyak 1 tahun, jadi salah aja mungkin. Udah coba semuanya. Iya anjing, gue bener-bener kata gue anjing ini blacklist sama gue di sini anjing, gue bilang anjing. Dan ngomongin Makanan apa lagi yang lo makan? bentar, gue mau ngomongin ini dulu Cam. Apa? Tadi kan orang Cina yang jualan ya, imigran ya. Jadi gue mau ngomongin imigran yang kerja di Jepang. Sekali lagi bahasa Jepang gue kurang bagus, tapi insya Allah untuk Taiwa biasa mesen makanan itu bisa. Ya waktu itu lu cerita ke Ya. gue juga kalau nggak salah. Gua makan Yoshinoya, yang ngelayanin kelihatan bukan orang Jepang. Awalnya kulitnya emang rada lebih gelap, ya kayak gua lah kulitnya. Soal mateng, gue pikir orang Okinawa kah, orang apa, tapi dari cara dia ngomong sama dia ngomong ke temennya kok bukan bahasa Jepang anjing. Gue ngomong sama dia kan, dia kalau ngomong tuh entah kenapa kayak kumur-kumur sambil makan takoyaki panas. Soalnya gue bingung dia ngomong apa, nih bahasa Jepang atau bukan gitu. Dia ngira gue orang dari negaranya dia kah gitu segala macam. Pas gue tanya, kemungkinan dia orang Myanmar, kemungkinan. Nah jadi dia ngomong apa gue nggak ngerti. Jadi gue tunjuk-tunjuk aja gitu yang segala macam. Untung yang datang sesuai sama yang gue pesen. Jadi ya intinya gitu. Kalau misalkan, dan lebih parahnya lagi dia nggak bisa bahasa Inggris. Itu susahnya gitu. Gini datang babi anjing. Tapi untungnya untungnya Yoshinoya pas Ini daging apa ini? Daging sapi sama ayam dijadiin satu kah? Anjing kan? untuknya di Yoshinoya gue udah cek. Ini gue nggak tahu benar apa enggak, tapi insya Allah benar. Sehingga gue dikit ya kalau nggak salah Yoshinoya itu daging babi. Ya, jadi Nggak banyak Yoshinoya kan? itu katanya sih bisa dibilang meskipun nggak resmi, Muslim friendly. Muslim friendly jatuhnya. Jadi ya pesan apa aja insya Allah aman lah gitu. Gue makan waktu itu Oyakodon. Gak, gue ngomong oyakodon anjing. Itu bukan. Bukan gak sih namanya bukan oyakodon. Iya bener ya oyakodon. Ada Gue oyakodon. pikir oyakodon yang lain soalnya. Oyakodon hentai anjing yang dipikir sama siapa dia anjing. Gak, tapi intinya Gak. Gue tahu hentainya yang mana anjing. Parah. ini artisnya teman dia, by the way, yang sering Iya. Gak usah gue kasih layar lagi, ntar gue gak enak ngomongin dia. Intinya oyakodon enak pak. Ayamnya segede gini lah, tapi tebal dan pas lu makan juicy gitu loh, kayak anjing enak banget gitu kan. 100.000 meskipun harganya, tapi ya worth it lah Worth it. untuk Yoshinoya gitu kan. Tante gue sampai paling demen tuh ke Yoshinoya mulu, jadi kalau kemana-mana lebih pilihnya Yoshinoya dia. Gue itu Yoshinoya approve. Kalau kalian makan kalau ke Jepang pertama kali dan bingung mau makan apa, Yoshinoya kalau kata gue. Anjing gue jadi inget lo kalau Yoshinoya. Lo tau gak sih yang masalah orang Indo? Yoshinoya dari Indonesia gitu. What the fuck? Gue akhirnya ke Jepang gitu kan anjing kan. Gue gitu ada yang ngomong kayak gitu. Yang dari anjing. Indo tuh Hokben ya guys ya. Yoshinoya mah masih Hokben. punya Jepang gitu kan. Tapi ya enak. Terus apalagi ya, makanan. Oh, gue punya cerita lagi untuk makanan. Jadi seperti yang kalian tahu, saya itu orang Muslim. Jadi mau makan rada. Tunggu. Lu nih orang yang nonton ini yang paling jelas bukan orang Muslim. No, anjing no. Itu udah jelas banget ketahuan yang itu. Dia dari Xinjiang. Ya. Enggak, tapi serius. Rohingya banget. Wow. Tapi serius, gue
makan di satu tempat di Dotonburi, kafe, soalnya lagi nunggu hujan kan, jadi makan dulu lah gitu. Tante gue nanya, Cit, ini daging apa? Nggak ada tulisannya kan, cuman cutlet doang gitu segala macem. Gue pikir, ini mah ayam gitu, soalnya dari bentukan kulit apa dagingnya segala macem tuh nggak ada ping-pingnya, warna putih doang kan. Bro, enhance. Gue akhirnya Chicken enough. tapi tante gue kayak nggak yakin kan, yaudah kamu coba tanya deh. Yaudah gue panggil, Sunasan kau nano niku desu, kalau ini daging apa? Poku desu kata dia. Lo kalau mau beda daging babi di sana nih, ya kan? Itu putih-putih tapi di atas ada garis-garisnya Masa nih. aja gak gitu? Ini daging solid warnanya putih. Oh ya, ini life hack ya buat yang belum pernah ke Jepang. Biasanya kalau dia bilangnya daging itu buta biasanya. Ya, biasa. Bukannya niku doang gitu? Enggak. Itu doang biasanya buta. Kalau gitu. kalau kalau Karena sapi itu lebih mahal daripada sapi lebih babi. mahal. Biasanya kalau sapi ada kanji sapinya gyuniku Iya, atau apa, toriniku. Nanti gua kasih di sini ya, kanji butaniko kayak gimana, gyuniko kayak gimana, itu tuh lifesaver lah. bisa Biasanya dibilang. juga kayak gini. Biasanya kan nama-nama kayak Rosukatsu. Itu udah jelas babi tuh. Karena kan biasanya tuh kalau yang kayak gitu-gitu kan apa gak ada jelas penjelasannya. Biasa kalau misalnya kayak yang daging sapi gyukatsu gitu kan atau apa gitu kan. Jadi katsuretsu tulisannya waktu itu berarti ya lebih condong ke babi ya berarti ya. Condong babi. Itu ya guys ya, tanya dulu mungkin atau enggak kalau tulisan niku doang katsuretsu babi gitu. Emang kafenya nggak ada Inggris ya? Biasanya Nggak ada Inggris. Meskipun banyak banget turis. Ngomongin turis, gue di sana berasa nggak lagi di Jepang, berasa lagi di Cina gue. Soalnya gini loh, setiap gue jalan di pinggir jalan di kan, mereka dua orang negara ini, Cina sama Korea, kalau ngomong berisik banget. Di jalan itu teriak-teriak pak ngomongnya pak. Wah, gue selalu bilang cu, Kowil, your kind. Gue lagi. Bro, temen gua nih, bro. Soalnya mereka tuh setiap ngomong tuh wah berisik banget, apalagi yang pas gua di Kyoto itu orang Korea sih kebanyakan. Itu Sampai apa anjing bangsat? itu aneh, itu bukan aneh. Mereka berisik banget kalau mau kerja kan. Di Indo kan kalau ngomong misalkan gua sama Shen gitu lagi jalan. Oh ya Shen gini gitu kan. Mereka, Shen, ini ada bambu bagus banget. Yurun, kamsahamnida. 저는 tidak tahu입니다. Orang Korea banyak banget. Ya gitu. Jadi tante gue aja sampai ngomong kalau setiap ketemu orang Asia Timur dan dia nggak ngomong bahasa Jepang, tante gue selalu nanya, Cit, ini orang C atau orang K? Udah pakai kata-kata gitu aja. Soalnya kalau ngomong Korea atau Cina kan langsung ketahuan kan. Ketahuan. Jadi ya nggak tahu ini orang C kayaknya. Soalnya kebanyakan orang C di sana anjing. Orang Cina. Calvin Klein. Oh iya juga ya, jika bener. Kalau lu bilang gitu kan, kalau gue masih sama kalau di sana tuh, gue sama dia yang paling berisik anjing. Gua biasanya kalau pergi tuh, wah anjing, teriak anjing biasanya ini. Bacot kok gue bilang gitu kan anjing. Bacot tim gue bilang gitu. Bener. Aduh, itu ya intinya begitu. Tapi memang sih orang selain dari kalau gua lebih seringnya orang Vietnam dengernya kita. Iya. Vietnam tuh kalau ngomong kan emang kalau bahasa Jepang ini watashi no namae wa dang desu. Biasanya gitu tuh ada panjangnya tuh anjing. Kalau gua Soalnya gini, kalau di kelas nih ya, kalau di kelas kan ada orang Vietnam juga, ada orang Myanmar. Orang Myanmar tuh masih kayak mirip kayak kita. Iya. Ngomong itu pelan. Nah, yang Vietnam ini mungkin bagi dia pelan, bagi kita enggak anjing gitu loh. Kencang satu kelas denger anjing. orang Vietnam kalau ngomong kenceng sih kayaknya. Kenceng kan? Nah, Kalau gua orang Asia Tenggara yang gua temuin tuh bukan orang Indo-Cina, alias Vietnam, Thailand gua nggak ketemu. Gua ketemunya orang Filipin waktu itu. Orang Filipin bisa bahasa Inggris kan ya. Waktu itu gua lagi di Onitsuka Tiger. Gue cuma lagi duduk-duduk doang nungguin gitu kan. Terus ada orang satu nenek-nenek orang Filipin ini mentang-mentang kalau orang Onitsuka Tiger kan orang-orangnya bisa bahasa Inggris ya. iya. Oh iya. Dia, iya bisa. Oh iya. Nah, Onitsuka Tiger tuh mereka udah nyiapin jadi kayak yang ngurusin tuh ada orang bulat, orang bule banyak yang ngurusin. Gue taunya itu di Adidas. Oh, Adidas ya? Adidas Dotonbori tuh. Mungkin Onitsuka Tiger juga gitu kan. Nginget dia kan banyak banget yang suka Iya. dari semua negara kan. Dia sombong banget, Pak. You, come here. Oh, sih. Kayak gitu, Pak. Buset. Pasti ada hai gitu kan aja kalau gitu. Hai. You, come here. I want this, kata dia. Buset, gue bilang, iya nek, gitu. The money, no? Iya, so she got the money, so okay, but anjing nenek-nenek banget gitu kan, nenek. Intinya gitu. Gue ketemu orang Filipin waktu itu berarti. Terus sama satu hal lagi. Cuaca gimana cuaca di sana? Cuaca ya. Cuaca gue kena hujan 2 kali di sana.
Dan hujannya alhamdulillah nggak terlalu deras, cuman hujan biasa doang. Yang akhirnya gue bisa ada alasan untuk beli payung transparan ya. Oh, lu bawa kah? Wah bisa. Jadi gini, gue suka banget sama payung transparan Jepang soalnya kalau di anime-anime segala macam kan ada ya payung Iya. transparan. Wah keren banget, Pak. Gue seneng banget ngeliatnya 500 yen. Tapi lu bersyukur lu di Indonesia hujannya nggak berangin-angin lu. Itu Iya. paling gampang rusak itu payung anjing. Iya emang kata temen gue juga pada bilang tuh gampang banget rusak ya. Tapi keren Pak, gue suka banget payung ini. Di Indo gue jarang lihat soalnya. Enggak sih, enggak menurut gua gini, Cu. Sorry kepotong-potong sama gua. Heeh. Kan di Jepang kan yang paling sering hilang kan kancut sama payung kan. Di Ya. Indonesia kayak wah, keren nih embat gitu kan. Tapi maksud gua sekali diambil pasti langsung ketahuan kan. Ya. Ya gua nih, loh, gua ke Jepang, Bro, gitu kan anjing kan. Bisa alasannya banyak anjing kan. Bangsat. Tapi ya keren Pak payungnya Pak. Dan awalnya gue tanya sama kakak travelnya, Kak, kalau payung kayak gini boleh dibawa pulang nggak ya? Wah susah sih, kopernya harus gede buat nyimpan payungnya. Gue pikir, aduh kayaknya nggak bisa deh. Nah, akhirnya kita gamble kan, pas udah pulang di Kicks waktu itu, kita pakai bawa Oh, payungnya. udah di kicks pulangnya. Gue beli Kicks pulang. Wah, masa ya balik ke Tokyo lagi Pak? Jauh Pak. Kirain. Nah itu kita bawa payungnya, bawa koper 3, payung 1 gitu kan. Nah sama mbaknya koper, payungnya juga sini. Ah boleh anjing payungnya, ya udah alhamdulillah boleh coba bawa masuk pesawat sampai Indo. Selamat, nggak tahu selamat atau enggak sih, intinya ya payungnya utuh lah bisa dibilang. Belum gue coba buka lagi soalnya itu payung. Nggak kayak cerita gua karena udah berapa bea cukai, Mek? Diambil. Diambil. Pala lu awas ngalangin. Diambil. Ceritain dong bea cukai soalnya gue nggak ngerti sama bea cukayan soalnya pas kita lewat pulang tuh ya udah lewat Oke, aja Shen gitu. duluan deh Coba kalau gitu ya. Oh, kalau bea cukai sih selama lu nggak beli barang luxury, aman. Sama ini jangan panik sih biasanya sih. Bukannya yang bukan yang dilihat itu harganya ya? Sebenarnya gini, kalau lu ngisinya di situ misalnya 0 atau apa atau misalnya kayak berapa sosial jujur, mungkin kalau lu gak panik, gak bakal di itu ya, aman. Kalau bisa pakai poker face. Ah. Iya, akan dicek. Soalnya yang gue lewatin waktu itu ya, jadi keluar ngambil tas gitu, ngambil koper, kita emang ada lewatin namanya itu bea cukai. Kita disuruh isi kan di HP kan, Ya. habis itu di scan gitu kan. Ah. Itu lewat-lewat aja kayak. Soalnya gini, kalau gua waktu itu kan gua 2 kali kan, yang pas 2023 gua kena red line. Sedangkan gini, waktu itu kan gua lupa gua ngisi apa atau mungkin gua panik kayaknya mungkin ya, karena takut ya kan. Gua udah agak lupa ya kan. Nah, udah nih, gua tuh bingung kenapa yang lain pada bisa masuk ke green line gitu. Tapi ada cuman gua sama Temi yang masuk ke red line. Dan untungnya lagi hoki di situ. Masnya lagi sibuk sama orang lain. Jadi kopernya di-scan udah bodoh amat langsung jalan gitu kan. Nah, yang pas pulang sekarang kemarin gue udah nih, dan kemarin gue masih inget gue muka capek, bukan muka panik gue anjing. Nah, muka capek kan. Cuman kebetulan waktu itu Timo duluan kan yang duluan, terus dia bilang, "Dari mana, Mas?" "Jepang." "Ngapain di Jepang?" "Coli." Ya kan anjing kan. Enggak ya, dia bilang kayak ini apa namanya? Dari itu pertukaran pelajar. Oh ya udah, ditanya lagi dong. "Kamu di Jepang juga?" "Iya." "Ngapain di sana?" "Sama kayak dia, Pak." Gue bilang gitu kan, pertukaran pelajar. "Oh ya udah, masuk lewat gitu kan." Makanya kayak kalau juga mungkin menurut gue panik-paniknya sih kayaknya ya. Kalau lu kan lebih sering kan keluar negeri, lu gimana, Pak? Kalau gue yang konteks payung itu, karena kebetulan gue nggak langsung direct dari Jepang ke Jakarta kan, gue ke Bali dulu. Oh. Jadi itu kenanya tuh pasti transit. "Oh, kamu kenapa bawa payung? Ini nggak boleh." Nggak boleh Nah, apa tapi kan- alasannya? Ya, aslinya nggak boleh. Harusnya taruhnya di ini, di luggage, Oh. Di bagasi ya? di bagasi. Oh, lu bawa ke kabin? Bawa ke kabin. Oh. Lah. Karena tadinya pas di Jepang dibolehin. Oh. Di situ kena. Kok Payung lipat. Oh, payung lipat malah? Kecil, iya kecil. 4. Oh. 1 buat gua, 3-nya ya buat teman-teman gua. Oh, nggak boleh sih. Terus kayak udah nih. Baca tak, ada argumen lah. Iya. Ada 20 menitan. Gua udah kayak ya udah, Bang. Lu kayak mau payung gua dah. Gua kasih. Gua mau kejar. Gua mau pulang. Oh, lu Kelas kok gua. transit di Bali dulu. Jadi kenanya di Bali ya? Iya, Oh. Cu, maksud gua, Jadi bukan red line, tapi Pak. kenanya dari pengecekan itu. Nah, payung Konteksnya kenapa? gitu. payung kan bukan barang luxury ya. Enggak. Payung lu Gucci lagi jangan-jangan. Enggak, bukan. Payung transparan kecil. Kan soalnya kan ini apa namanya kan banyak barang yang nggak boleh dibawa dari itu. Kalau lu masuk bagasi aman. Aman, iya. Mungkin. Tapi ya. yang masuk ke yang kabin itu nggak boleh banyak. Kayak misalnya kayak baterai harus minimal berapa ya kan. Oh. Iya. Bagasi kan emang nggak boleh kan segitu kan baterai. Dia ngira lu Kingsman kali ya.
Payungnya payung Kingsman kali. Makanya. Gua tuh udah nanya ke orang Iya. Jepang, apa orang Jepang kan. Ini boleh dibawa di ini apa? Di apa namanya? Di ya? kabin. Oh ya aman kok. Orang saya juga sering jalan-jalan. Oh iya. Kebanyakan kali payung lu. Gitu gua udah J1, 2, 3, 4. Ini enggak apa-apa nih. Terus kata orang Jepangnya, say less. Bisa. Oke, bet. Kayaknya pas di Bali dari Jepang nih ya kan anjing kan. Dari Jepang nih. Mas. Payungnya coba Mas. Aduh, nggak boleh nih Mas. Ya Bang, ambil Bang. Mungkin di Bali ada kejadian buruk sama payung kali. Aku tak kan saya gitu anjing. Mungkin ya gak tahu, mungkin aneh emang soalnya Ada yang rakit kasus weapon kayak pakai payung. soalnya di setiap negara tuh emang Regulasinya beda-beda. Soalnya gue tuh ada bingung gini, pas gue pertama kali meluncur gitu ya, mau meluncur dari Jakarta ke Malaysia, gue bawa botol minum kan, ada 2, lewat aja gue nggak apa-apa, tapi pas di Malaysia gue suruh buang itu botol, nggak boleh, gitu. Jadi mungkin emang beda-beda banget kali. Beda. Dan by the way gue mau nanya deh, kalian pas mendarat di suatu negara, pesawatnya disembur gak? Oh, gua nggak merhatiin anjing, kita buru-buru mau keluar ngambil. Pesawatnya disemprot dalamnya nggak? Enggak. Ini lucu, pas gue turun dari Jakarta ke Malaysia, ada info, tuan-tuan dan puan-puan, berdasar peraturan negara Malaysia, pesawat yang datang dari luar negara kena disembur. Hah? Disembur? Bahasa Indonesia ada gitu, disembur. Gini. Oh, disembur. Hah, disembur? Disembur dulu ya. Gue pikir luar pesawatnya disembur air atau di apa? Enggak, jadi ini apa sih sebutannya? Kalau ini bangku, nah ini jalan ini apa? L. Jadi dia petugasnya bawa kayak spot semprotan Stella gitu aja, kayak semprotan gitu. Dia sambil jalan gitu aja. Lo gak mau bilang nggak sekali di fogging aja bah gitu gue bilang. Iya gitu. Haji, ini ngaruh kan gue pikir kayak. Soalnya bukannya karena katanya kasus Covid atau kasus apa lagi naik di Malaysia ya? Lagi naik ya. Gue udah nggak ada nggak sih? Kasusnya Covid gak pakai Stella aja. Semprotan doang, gak tahu itu semprotan Iya juga apa ya, Ji, ya. bukan Stella, literally pas itu kayak semprotan doang. Gitu kayak ya udah gue ngerasa lucu aja gitu disemprot gitu kan. Itu terus Gue tuh masih penasaran dengan travel anjing. Travel kenapa tuh anjing tuh? travel. No offense ya ke travelnya, gue nggak mau nyebut nama travelnya, tapi kalau kakaknya ngeliat ini mungkin tahu, soalnya kakaknya sering ngobrol sama gue kan. Tapi mungkin pertama gue bilang travelnya lumayan lah, meskipun nggak perfect tapi ya it got the job kinda done. Gak ada yang perfect. Yang jadi keluhan pertamanya dari kita mungkin jangan pakai Malaysian Airlines lah. Soalnya dia juga bilang gini, itu pertama kali mereka pakai Malaysian Airlines. Yang dimana kalau menurut gue pertama kali gitu harusnya dia coba sendiri dulu dong. Oke, terus? Nah, soalnya pas tante gue denger Malaysian Airlines, aduh dia kayak kesel gitu kan. Soalnya Cepetan Cit, nih kita ganti topik ini di mulu dari tadi nih anjing nih. Gak ngomong-ngomong dia. Nah, masalahnya ini lumayan panjang. Gue kan lumayan fact check yang aturan disembur. Ya, Gak ada jur. nggak ada ya? Gak ada. Gue disembur. Gue disembur, Pak. Itu mungkin pilotnya kayak, kayaknya lucu kalau kita sembur. Kasih prank dulu gitu. Emang gak ada itu seriusan? Serius. Udah cek Oh, Dicek tadi nggak ada. Gue nggak main, gue nggak bohong, meskipun gue sebenci-bencinya gue lo sama mimpi kali lo disembur. Atau gak gini. Aduh tidur nih, tante lo pakai air. Bangun Cit gitu kan. Sebenci-bencinya gue sama Malaysian Airlines yang sekarang, mungkin gue nggak akan bohong, sumpah disembur, Pak. Gue lagi duduk, itu kalau kalau gelap abis itu dia pakai hoodie terus ada nyanyi itu kayak lagi ritual semua, Cok. Disembur, Pak. Gue nggak bohong. Nah, terus yang travel nih, gue mau cerita soalnya lumayan panjang, Pak. Oh iya udah gak apa-apa, panjang aja. Gak apa kan ya, sorry nih, maaf. Jadi ditanya sama Rasyam, travelnya kenapa mungkin gue nggak demen, karena Gak apa-apa, bisa 2 episode ini lumayan anjing. 2 iya, episode. panjang sih, Iya tapi anjing. gak apa lah gue yang edit ini anjing. Nah, travelnya meskipun ya kinda get the job done, tapi ya mungkin emang ada beberapa imperfections. Yang pertama Malaysia Airlines. Soalnya Malaysia Airlines, nanti gue cerita kenapa jeleknya, kenapa ntar gue cerita gitu kan ya. Nah, yang kedua itu adalah awalnya kita dibilang untuk
naik Shinkansen. Pegel ya, Bos. Awalnya kita dibilang untuk naik Shinkansen, soalnya udah Shinkansen itu berapa duit sih? Tergantung sih. Misalkan dari lu dari Tokyo ke Hokkaido berapa? Tokyo Hokkaido 1.800. Kalau Waktu itu lu pernah berapa? nggak dari Sejuta. pernah nggak dari Tokyo ke Osaka? Iya, itu. Sejuta. Juta. Ya. Gue juga Sejuta. gue 1,4 waktu itu. Nah, itu nggak jadi. Padahal kan biaya yang dikeluarin untuk naik travel itu udah mencakup Shinkansen kan. Shinkansen. Tapi nggak jadi. Soalnya ada yang nanya, ini berarti duitnya dibalikin dong? Nggak dibalikin. Ya udahlah gitu kan. Kita sono. Abis itu beberapa floatnya lagi kita pas udah sebelumnya gue mau bilang dulu kita ke Tateyama, nama tempatnya. Ada yang tahu Tateyama? Enggak, gue kurang tahu. Tahu? Itu yang mana nih? Gimana? Tahu? Coba mungkin beda Tateyamanya mungkin. Tapi lupa sih gue sih. In- Kayak pedesaan gitu kan. Iya, ada kinda ada desa, tapi kita nggak di sananya. Jadi Tateyama, kita itu tempatnya itu tuh jadi kayak lu itu naik gunung basically, naik pakai cable car, naik pakai bus trolley bus namanya. Oh, enggak, Itu- gue enggak tahu itu. Itu untuk naik di situ, abis itu ada bendungan terbesar di Jepang juga itu di Berarti lu Tateyama. naik situnya ya. Iya. Oh. Untuk naik ke sono, soalnya dibilangin nih di grup malamnya, besoknya kita ke Tateyama, malamnya dibilangin, "Maaf Kak, ini ternyata kita kalau mau naik Tateyama harus bayar untuk naik ke atasnya nih 12.000 yen buat naik ke atas satu orang." Iya. Makanya gue ingetnya Tateyama tuh kayak desa doang. Iya, Tapi lumayan comfy sih desanya sih. enak banget. Dan itu kita harus naik ke atas itu, soalnya kalau kita nggak naik, jatuhnya ini nih, anggaplah, soalnya kalau mau naik ke atas itu kita naik berbagai macam transportasi, yang dimana mungkin itu untuk ngebayar itu semua. Kalau kita nggak naik ke sana, kita jatuhnya cuma duduk di luar doang, nggak naik. Jadi kayak anjing, yaudah, kata gue bilang, yaudahlah naik lah. Yang jadi pertanyaan gue gini, kita kan udah nggak naik Shinkansen, Shinkansen. kenapa duitnya nggak dialokasiin ke sana gitu loh? Mungkin kurang. Mungkin kurang, Itu- tapi nggak usah nambahin sampai 12.000. Ini gue masih ada tiketnya pak. 12.000 yen itu maksudnya per orang atau? Orang. Damn. Makanya gue udah bilang ke tante gue, kayaknya nggak usah deh, mau mahal banget gitu. Tapi kata tante gue, udahlah nggak apa-apa, sayang lah. Sayang. aja." Ya. Ya udah gitu kan. Mungkin emang kata Shen benar kurang, tapi kan kita harusnya kalau udah bayar buat Shinkansen yang 1 juta lebih itu harusnya nggak usah utuh 12.000 kita bayar dong. Mungkin maksudnya kayak at least masih bisa digantiin lah. Maksud gue kayak Iya. bisa 12.000 jadi 6.000 yen atau kan 5.000 yen gitu Iya, kan. segitu kan bisa gitu kan. Tapi enggak. Dan lucunya lagi itu mendadak banget. Ada sampai yang bilang kalau misalkan ada yang ke Jepang bawa duit pas-pasan cuman mau nikmatin Jepang doang gimana? Ya kan? Iya. Oh, ada yang komplain juga di situ Ada yang tuh. komplain, Oh. ada yang komplain gitu Pastilah. juga. Gua enggak komplain sendiri. Berapa orang sih waktu itu lu perginya berapa orang Ada travel? Iya, lu 20. travel berapa grup? Orangnya seingat gua ada 20-an deh. Oh iya banyak itu. Lu anjing. sama tante lu kan satu grup kan? Jadi- Grup. Iya, Oh, grup. per keluarga. Oh, keluarganya ada lumayan banyak sih. Jadi kalau gue nyebut intinya enggak lah, gue takutnya ketahuan. Intinya banyak Taruhlah orang. 20 orang, ya 6 grup kali ya. Ya mungkin ada Nah, 6 6 grupan. grup, Abis itu ada beberapa orang yang berkeluarga, sekeluarga ada 4 orang, ada yang sendiri juga. Jadi juga pasti kan. Nah, itu float yang berikutnya. Abis itu berikutnya yang bikin gue kesel adalah kenapa sih shit? Lu kok kayaknya kesel banget sama Malaysian Airlines? Gue mungkin apa ya? Ini gue ngomong cuma berdasarkan inian gue aja gitu. Pengalaman. Ya, pengalaman. Based on experience. Soalnya gini, kita itu harus balik ke Indo itu hari Kamis. Hari Kamis jam 9 Malaysian Airlines. Tunggu, sampai Indonya jam 9. No. Terbangnya jam 9. Oh, jam terbangnya jam 9. Terbangnya jam 9. Dari hotel kita udah bangun segala macem. Gue sampai liatan nggak mau tidur. Tapi nggak, gue tidur. Habis itu bangun jam 5, siap-siap naik kereta ke bandara. Sampai sono bukan sampai sono sih. Malamnya dia udah juga diinfoin kakaknya kalau pesawatnya bakal delay. Jadi jam berapa coba tebak? 12. Nggak, jam 3. Jam 3 jadinya terbang dari itu. Anjing, delaynya kenceng banget bangsat itu anjing. Makanya itu. Tapi kata dia ada kemungkinan nggak delay juga sih. Jadi kayak masih 50-50. Jadi kita berangkat aja. Sampai di Kicks. Udah jam 3 nih, kok kita masih di darat? Ya udahlah, delay sampai jam 3. Kita kayak orang bego aja tuh di Kicks tuh anjing sampai jam 3 akhirnya terbang kan. Terbang. Nah, yang gue kesalnya adalah kita kan ada 2 pesawat. Yang dimana kalau normal pesawat itu harusnya kan sesuai jadwal karena mengikuti jadwal pesawat yang berikutnya.
Oh iya otomatis kena itu dong berarti dia ya. Ah. 6 jam terbang dari Indonesia ke Kuala Lumpur. Itu 6 jam. Kita terbang itu kan yang harusnya dari jam 9 nyampe jam 3 kan harusnya kan. Kita jadinya jam 3. Sorry. Tuh gue kira deng. Yo phone ini. Yo phone linging. Jepang ninging. Nah, tadi kita sampai mana? Itu yang lu kena Delay akbar. Soalnya gua nggak tahu itu normal nggak sih delay kayak gitu di dunia penerbangan? Iya. Normal. Sangat normal. Dan maksud gua nggak ditolerir dong. Maksud gua delay sekencang itu. Lebih ke kayak emang udah shogunai aja kayak. Shogunai yaudah sih emang sih, tapi ya kayaknya ya gimana tetep dong maksud gua kayak Gue kurang tahu sih kalau itu ya. Soalnya kan alhamdulillah sih gue selama pergi nggak pernah ada delay ya. Delay. Paling cuman delay jam 2 jam ya. delay mendarat doang waktu itu di Soekarno Hatta. nah ya intinya gua kena delay 6 jam. Terus habis itu gue nyampenya jadinya jam 9 malaman. Terus kakak travelnya ini gue salutnya sama dia di sini dibilang dia bakal ngejar pesawat berikutnya untuk dibilang jangan terbang dulu. Soalnya setahu gua ini menurut orang-orang yang di sana juga ya. Iya. Bilang katanya kalau misalkan pesawat A delay, pesawat B juga harus di-delay. Iya. Katanya gitu. Itu Tapi unspoken rule gitu ya. unspoken rule. Nah, abis itu pas kita nyampe di Malaysia jam 9 malam, pesawat yang ke Jakartanya udah terbang duluan. Udah terbang duluan. Kena delay lagi dong lu anjing. Abis Sampai berapa lama? Berapa lama? gua terbang paginya itu Pagi, Jumat dong lu berarti baliknya. jam 7 baru terbang lagi dari Malaysia. Nah, itulah kenapa gue waktu itu kesel banget sama Malaysia Airlines, bukan Malaysian. Soalnya gini waktu itu si Mana juga sempet ya kan. Makanya gue bilang gue nggak tahu Mana waktu itu sempet pas dia sekarang pas SC tahun lalu itu dia sempet ke delay dan itu memang salah salah airline-nya dong kalau itu kan. Iya. Dan dikasih kompensasi kayak ini naik yang ini aja gitu kan. Oh, naik yang ini jadi- malah ditungguin waktu itu tapi memang delaynya gak gede. Kompensasinya disuruh naik maskapai lain. Enggak mas, kalau nggak salah dah, gue gak lupa pokoknya anjing yang itu. Oh. Makanya gue nggak tahu. Ada alternatifnya ya. Kalau waktu itu gua kagak, alternatifnya nggak dikasih alternatif, cuman dikasih kupon. Makasih Mas. Anjing itu tipikal gak sih anjing? Nggak, dikasih kupon. Oke, dikasih kupon ya udah deh kita sampai Malaysia. Kupon dikasih apa, kupon, Mang? Kupon makan sama kupon hotel. Yang lucunya lagi ya guys ya. Kuponnya gak bisa anjing udah kadang luar Bisa, Oh kirain bisa. anjing. Tapi gini, kita bla 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 akhirnya jam 11 dikasih kupon. Yang bikin paniknya adalah kupon makan dikasih cuman bisa dipakai hari itu. Angus jam 12 pagi. Angus jam berapa? Jam 12. Anjing ini sumpah travel dia tuh kayak udah capek-capek nanjak nih naik ke atas bentar dong yeay turunnya langsung jatuh lagi anjing. Iya, jadi kayak dikasih habis 12. Itu katanya gitu, tapi alhamdulillah dipaksain bisa beli makan di atas jam 12. Waktu itu gue milih makanannya Four Fingers, tangan Four Fingers. Katanya soalnya Four Fingers Malaysia enak. Pas gue makan, anjing biasa aja pak. Ini pak, anjing lah sama aja gitu gue pikir. Ya tapi yang penting makan. Terus dikasih kupon hotel juga kan. Itu posisinya jam 12, kasih kupon hotel, kita mau disuruh otomatis pengen ke hotelnya dong. Gue pikir hotelnya dekat. Hotelnya khusus gitu kah kuponnya? Ya, pokoknya kupon hotel aja. Kupon hotel ya. Nah, hotelnya itu gue pikir di dalam bandara, soalnya kan harus cepat kan. Enggak, kuponnya itu tuh di luar bandara. Kuponnya luar bandara dan 25 menit perjalanan pakai bis. Masih ada. Dan 25 menit perjalanan pakai bis dari bandara. Nunggu bisnya 40 menit. Nggak worth it sih. Nggak worth Nggak it. worth it, Akhirnya anjing. kayak anjing. Mendingan tidur di bandara aja gak sih? Udah mau terbang segala nanti kan kalau misalkan kita ke hotelnya nyampe tiduran bentar balik lagi ya ngapain dia. Dan parah banget ya anjing. Makanya abis Nggak itu nilai. masuk lagi ke ke bagian penerbang bagian apa sih sebutannya kalau mau menuju bandaranya segala macam imigrasi ya. Imigrasi, gue ditanya sama orang Malaysianya anjing, gue bodoh amat gue pakai bahasa Indonesia aja, gue udah capek gitu kan. Untung dia ngerti. Ditanya gue sini ngapain segala macam, gue bilang transit. Habis itu dari mana gitu kan ditanya, dari Osaka gitu kan, dari Kicks. Habis itu gue bilang pesawatnya delay, dia bilang oh delay pesawatnya. Iya. Berapa lama? Berapa mini delay pesawatnya? Berapa mini kata dia. Minute. Minute. I wish. Hour, sir. Iya, 6 jam gue bilang. Dia bilang, 6 jam. Kesian betul," kata dia.
Anjing, itu siapa karakter di Filipina sering kasihan betul. Dia ngomong kayak gitu, gue bilang ya, gue tuh pas kapai lu nih, gue bilang gitu. Udah skip cutscene. Iya skip cutscene. Habis itu ya udah masuk kan. Tadinya dia kasihan sama gue, pengen dikasih masuk aja, tapi enggak, kata temennya harus isi itu dulu kayak barcode. Oh, bukan barcode. QR code. Something bakal imigrasi gitu. Imigrasi, ya. Kalau di Jepang singkat gue pakai kertas ya. Pakai kertas. Kalau di Malaysia, Indonesia singkat gue pakai. Gue males banget tuh. Ada QR juga, ada QR. Iya. Gue malah ada. Ada. Gue males tuh yang di Kikis tuh anjing tuh harus nulis dulu anjing. Iya. Tai anjing sumpah. Iya, intinya kita tulis dulu baru udah dipersilakan masuk. Kita masuk ke dalam apa yang ada nomor 1 2 3 4 5 Terminal. Nah, kita nggak bisa masuk dulu. Soalnya untuk masuk ke terminal harus 30 menit sebelum penerbangan. Yes. Jadi ya udah kita duduk dulu di luar. Gua ke musolanya, sholat, tidur gua. Anjing udah kayak di Indo aja tuh anjing. Tidur gua di sana, habis itu bangun udah mau masuk ke dalam situ kan, kita terbang akhirnya. Dan akhirnya nyampe ke Jakarta. Itu pengalaman yang sangat-sangat wadidaw menurut. Itu jadi pengalaman tergoofy yang pernah gue lewatin. Intinya gue nggak mau naik Malaysian Airlines lagi kalau misalkan gue akan terbang ke satu tempat. Gue nggak tahu ini pengalaman gimana, tapi intinya gue lumayan grateful, bisa dibilang grateful juga, kayak gue bisa ke dua negara dan ngerasain di sana lumayan lama gitu kan. Jadi ya lumayan lah. Dan mungkin terakhir kali ya, gue itu punya sinusitis di sini. Nah, ini pertama kali gue Dingin lagi katanya di sana katanya. bukan masalah bukan dinginnya. Entah kenapa pas di Jepang, gue kan ke Tateyama itu dingin banget ya. Kanan kiri salju. Gue nggak bersin, tapi yang jadi masalahnya adalah pas di pesawat. Debu. Pas mau turun, Oh, pas mau dia turun. iya. Kita kan terbang di ketinggian 10.000 Oh, itu ya, dia. Oh, 10.000 iya. meter atau Kan tekanan dari itunya kan. ya. Nah. Nah, pas udah 5.000 meter udah mau mendarat, 5.000 meter ke bawah sakit pak, sini. Jadi kalau lu pada yang punya sinusitis mungkin siap-siap aja. Makanya gue bingung soalnya gue juga punya kan anjing kan. Dia nanya ke gue, lu kayak gitu. Gue bilang enggak, gue enggak. Gue Iya. malah pas dinginnya itu. Mungkin karena pas tidur refleks ngisep-ngisep kan. Semisal, Pak. Waalaikumsalam. Nah ya intinya gitu, di sini sakit banget. Itu gue panik tuh pas anjing ini kenapa cok kayak kebakar saja. Beneran kayak kebakar. Sini itu beneran kayak jadi kayak intinya gitu. Kalau udah ketinggian 5.000 di atas permukaan laut, Tekanan udara berubah. tekanan udaranya berubah dan sakit banget. Ya Kan gitu. gue udah pernah kasih tahu lu tips and trick ya. Iya, Shen waktu itu kasih tahu kayak gimana? Ada kah? Jadi kalau misalnya kan tipe sinus kan ada 2. Gue ini Acit yang agak rewel kalau kena tekanan darah. Oh. Tekanan udara. Mati dong dari darat tadi. Kan anak kan suka TWS, suka pakai TWS. Ah. Sebisa mungkin kalau misalnya dia sebelum masuk pesawat pakai TWS, itu sampai dia landing masih tetap pakai buat nyumbatin telinganya. Jadi biar udara itunya ini ya. ngaruh banget ya? Biar stabil udaranya. Ngaruh banget itu ya? Ngaruh. Kalau tiba-tiba buka TWS, kaget, Kaget. terkena sininya. Kaget gitu kan anjing kan. Kaget, Intinya ya gitulah pengalaman saya di Jepang, di pesawat Malaysia, di Malaysianya. Travelnya juga. Travelnya juga. Tapi ya Kak, travelnya ya boleh dan mungkin kedepannya bisa diperbaikin lagi lah ya. Soalnya pengalaman udah 2 tahun. Ukuran travel masih minor sih. Minor lah ya jatuhnya lah ya. Soalnya minor problem lah. Jadi Jadi yang blunder banget. Emang lu ada kah? Alhamdulillah ada. Enggak ada. ngomong berikutnya saya sudah kelar. Gitu tuh. Ya, oke, gue udah punya nemu topik, cu. Acit pulang dari Jepang. Banyak masalah. Thumbnail gue untuk yang part 1. Thumbnailnya apa? Kesenangan atau masalah? Iya, kesenangan atau masalah Acit di Jepang. Anjing. Gua pengen bawa topik agak jauh ya, masih ada hubungan dengan Jepang dan gue tuh pengen nanya ke kalian anjing.